tarif produk impor Indonesia ke Amerika Serikat naik hingga 32%, menjadi ancaman dan tantangan baru bagi perekonomian Indonesia. Akankah pemerintah Indonesia balik melawan tarif tersebut? Tidak. Indonesia bukan Cina dan Kanada yang mempunyai kekuatan untuk melawan balik perang dagang dan tarif Donald Trump itu. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus segera mengambil sikap tegas, cerdas, dan terukur. Mengambil langkah konkret dan strategis, baik lewat negosiasi maupun memperkuat jaringan global seperti dengan negara organisasi BRICS dan negara Timur Tengah, yang kemudian disebut oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan istilah dual track strategy. Bagaimana selengkapnya? Silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Indonesia dalam menghadapi perang dagang dan tarif dari Amerika Serikat ini harus dengan pertimbangan matang. Pasalnya, Indonesia bukan seperti Cina ataupun Kanada yang dengan berani dan cepat langsung merespon kenaikan tarif impor Amerika itu dengan balik membalas kebijakan Trump tersebut lewat menaikkan tarif produk impor asal Amerika. Lalu menaikkan tarif barang impor gue akan menaikkan tarif barang impor lo jual, gue beli. Begitu kira-kira ketegangan Amerika Serikat dan Cina serta Kanada. Namun untuk negara kita, Indonesia, tidak bisa merespon seperti Cina dan Kanada. Tentunya pemerintah Indonesia harus merespon dan bersikap dengan cara yang lebih halus, yang lebih diplomatis. Salah satunya dengan cara negosiasi. Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa pemerintah Indonesia siap berunding dengan pemerintah Amerika Serikat soal pemberlakuan tarif impor Amerika sebesar 32% terhadap semua produk asal Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, opsi negosiasi ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto karena Amerika Serikat dinilai sebagai mitra strategis, sehingga tidak ingin Amerika itu lepas. Sementara menurut pandangan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, menilai langkah negosiasi pemerintah Indonesia dalam menghadapi perang dagang dan tarif dari pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump itu merupakan langkah yang tepat dan baik. Selain melakukan negosiasi dengan pemerintahan Donald Trump, pemerintah Indonesia juga harus memperkuat jaringan global dengan negara lain. Lalu SBY menyebut strategi Presiden Prabowo itu sebagai dual track strategy, yaitu melakukan komunikasi dengan semua para pemimpin ASEAN dan secara simultan tetap mengirimkan tim negosiasi ke Washington DC. Walaupun jalan negosiasi bilateral ini tidak meyakinkan karena lemahnya nilai tawar Indonesia di mata Amerika, apalagi absennya perwakilan diplomasi Indonesia di negara Paman Sam itu sejak tahun 2023 lalu, di mana sejak itu Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat kosong setelah Roslan Roslani ditarik ke dalam negeri untuk menjadi Wakil Menteri BUMN. Ditambah lagi dengan sikap angkuh dan sombong Presiden Amerika saat ini, Donald Trump, yang mengaku banyak negara ngemis-ngemis ingin melakukan negosiasi dengannya. Bahkan ia mengaku, pertanyaannya, apakah jalur negosiasi ini akan berhasil? Entahlah, kita lihat nanti. Selain menempuh jalur negosiasi, pemerintah Indonesia juga menyiapkan beberapa langkah strategis untuk menghadapi perang dagang Amerika ini. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Nodi Valdrino, menyatakan
Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru dari negara Paman Sam. Langkah pertama, memperluas mitra dagang global. Langkah ini ditempuh dengan cara memperluas mitra dagang Indonesia dengan beberapa negara selain Amerika. Salah satunya dilakukan dengan dilakukannya pengajuan keanggotaan Indonesia ke dalam anggota negara BRICS yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan yang mencakup sekitar 40% perdagangan global. Dalam perjanjian dagang multilateral seperti RCEP yang melibatkan negara-negara ASEAN serta Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. RCEP sendiri mencakup 27% perdagangan dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki akses ke organisasi seperti OECD yang mencakup 64% perdagangan global dan lainnya, seperti memanfaatkan kedekatan Indonesia dengan negara Timur Tengah. Seperti yang saat ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke 5 negara Arab di Timur Tengah untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke luar Amerika. Yang kedua adalah dengan mempercepat hilirisasi sumber daya alam atau SDA untuk mempercepat nilai tambah ekspor Indonesia. Sebagai contoh, loncatan nilai ekspor nikel dan turunannya dari 3,7 miliar US dollar pada tahun 2014 menjadi 34,3 miliar US dollar pada tahun 2022. Presiden Prabowo juga meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara pada 24 Februari lalu yang dirancang untuk mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor strategis seperti mineral, batu bara, migas, perkebunan, perikanan, hingga kehutanan. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan investasi asing, serta menciptakan banyak lapangan kerja baru. Lalu langkah ketiga adalah dengan memperkuat ketahanan konsumsi domestik. Pemerintah menargetkan meningkatkan daya beli masyarakat dengan beberapa program seperti makan bergizi gratis atau MBG. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menggagas pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP untuk memperkuat perekonomian desa. Menurut Nodi, penguatan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54% terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi dengan 3 langkah strategis ini, Presiden Prabowo Subianto ingin membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Jadi, bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.